Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para kiai, para ulama, para sesepuh, para tokoh, wabil khusus Rais Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau, Kiai Haji Usman Ahmad beserta seluruh jajaran Suriah PWNU Kepulauan Riau. Kita doakan agar kiai kita, guru kita, jajaran Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Riau dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus dapat membimbing dan membina kita semua. Yang kami hormati jajaran Tanfidiyah PWNU Kepulauan Riau yang alhamdulillah hadir juga di sini bersama kita semua. Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yusfa Henry selaku asisten pemerintahan Pemko Kota Batam. Salam dari kami warga NU untuk Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kita doakan agar pemimpin baru Kota Batam ini dapat melaksanakan tugas khidmatnya sebagai pemerintah yang dapat menaungi seluruh masyarakat dan warga Kota Batam, wabil khusus dapat membangun sinergi kerja bersama kolaborasi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kota Batam. Yang kami hormati Rais Suriah PCNU Kota Batam Kiai Haji Ahmad Ridho Amir, sehat selalu Yai, terus membimbing PCNU dan keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kota Batam. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Batam, bukan orang asing karena beliau juga sekretaris PWNU Kepulauan Riau, sehat selalu Pak Ketua, terus membawa aspirasi dan amanat umat dan yakinkan diri kita semua, khususnya beliau-beliau wakil kita di DPRD, bahwa tugas melaksanakan aspirasi umat, aspirasi masyarakat menjadi salah satu pintu kita di hadapan Allah untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota DPRD yang hadir di sini, terima kasih telah mensupport aktivitas dan kegiatan keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Batam. Sahabat saya Dr. Kiai Haji Muhammad Zainuddin, Ketua PCNU Kota Batam, yang terus-menerus tiada henti untuk mengupayakan perkhidmatan di seluruh elemen dan komponen aktivitas kegiatan yang ada di Kota Batam. Tadi sepintas kita sudah lihat PCNU di bawah komando Dr. Kiai Haji Zainuddin ini telah melakukan berbagai upaya dengan seluruh tim PCNU dan lembaga-lembaga yang sangat luar biasa. Kita doakan agar PCNU Batam terus berjaya, terus maju, terus memperkuat khidmat-khidmatnya, terutama 3 agenda utama yang tadi sudah kita tonton melalui videonya,
khidmat pendidikan, khidmat kesehatan, khidmat ekonomi, ditambah dengan khidmat dakwah. Kalau keempat khidmat ini dapat dilaksanakan, diimplementasikan secara baik oleh PCNU Kota Batam, insya Allah menjadi bekal akhirat, dan yakinlah kita pasti masuk surga dengan 4 amalan tadi itu. Tepuk tangan untuk PCNU Kota Batam. Yang kami hormati, kami muliakan Forkopimda Kota Batam, tadi hadir dari unsur kepolisian, terima kasih Bapak. Dari Kodim, terima kasih. Dari unsur-unsur yang lain, terima kasih. Ada pimpinan perguruan tinggi dan tadi mitra industri yang sudah menandatangani MOU dengan PCNU Kota Batam. Kita doakan agar kawan-kawan kita yang bergerak di bidang industri, Allah mudahkan rezekinya, luaskan ikhtiar usahanya, permudah segala urusan perusahaannya, dan mudah-mudahan ketika industri-industri tadi maju, NU terlibat di dalamnya, NU ada di dalamnya, mudah-mudahan ikhtiar dunia membawa kebaikan dan kebarokahan untuk bekal di akhirat kelak. Terima kasih juga kepada para penanam saham yang sudah menanamkan sahamnya untuk khidmat kesehatan dalam rangka mengembangkan program di bidang kesehatan PCNU Kota Batam yang akan mendirikan klinik Pratama. Mudah-mudahan niat dan awal yang baik ini dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap pengurus pengelola lembaga kesehatan ini nanti dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, agar ketika warga NU sakit, ketika warga NU mau berobat, datangnya juga bisa berobat ke balai kesehatan, ke lembaga kesehatan, ke klinik Pratama milik Nahdlatul Ulama, milik warga Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati ada Pak Kepala Lapas, kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kita doakan agar MUI terus bermitra dengan Nahdlatul Ulama, membina umat, membangun kebersamaan umat Islam untuk menciptakan rahmatan lil alamin di Kota Batam ini. Hadir juga tadi sahabat kita, saudara tua kita, pimpinan Muhammadiyah Kota Batam. Kita ajak saudara tua kita ini terus berlomba-lomba menegakkan khidmat untuk membina, membangun umat Islam yang ada di Kota Batam. Unsur ormas Islam lain, tadi juga ada saudara kita dari unsur Nasrani, dari HKBP, dari Ikatan Pemuda Tionghoa dan lain sebagainya, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Ibu-ibu muslimat, apa kabar? Selamat kepada PC Muslimat Kota Batam yang telah mengikuti Kongres Muslimat di Surabaya dan telah melahirkan kepemimpinan baru bagi Muslimat NU. Mudah-mudahan Muslimat NU Kota Batam terus berpacu berlari bersama PCNU Kota Batam untuk membangun khidmat-khidmat untuk kepentingan khususnya warga dan keluarga besar Muslimat NU Kota Batam. Tepuk tangan untuk Muslimat. Kemudian Banom Fatayat Nahdlatul Ulama. Mana Fatayat Nahdlatul Ulama? Terima kasih Fatayat NU, karena ini adalah usia-usia yang sangat produktif. Tingkat produktivitas mencetak generasi-generasi muda. Selalu niatkan agar generasi yang dicetak akan menjadi kader-kader NU yang siap berkhidmat membangun Kota Batam, membangun warga Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, tepuk tangan untuk Ansor. Tepuk tangan untuk Banser. Tepuk tangan untuk Pagar Nusa.
Tepuk tangan untuk Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Mereka ini kader-kader putri yang akan melanjutkan fatayat dan muslimat. Kemudian Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, mana Ibnu? Alhamdulillah hadir semua di sini, badan otonom. Mudah-mudahan, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Ada Jatman yang hadir? Ada Jehaki, ada yang lain-lain. Mudah-mudahan, mohon maaf tidak mungkin disebutkan satu persatu. Para pimpinan lembaga, ada lembaga perekonomian, ada lembaga dakwah, ada lembaga pengembangan pertanian NU, ada LKK NU, ada lembaga kesehatan NU, dan lembaga-lembaga yang lain di lingkungan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Pak Asisten Pemerintahan di NU ini memang turunannya banyak sekali Bapak. Kalau tidak sebut, nanti mereka marah dan cemburu. Jadi kalau disebut itu setengah jam aja itu untuk menyebut turunan-turunan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Inilah Nahdlatul Ulama. Pak Asisten Pemerintahan, jangan pernah lelah dengan Nahdlatul Ulama. Yakinlah NU bukan organisasi pemberontak. Tidak akan melakukan bugot. Tapi yakinlah NU bersama-sama dengan pemerintah daerah bertujuan membangun masyarakat Kota Batam, meningkatkan kualitas masyarakat Kota Batam dalam rangka mensejahterakan Kota Batam. Oleh karena itu, salam kepada Pak Wali Kota, Pak Asisten Pemerintahan, jangan pernah khawatir untuk bekerja sama dengan PCNU Kota Batam. Karena PCNU yakin betul bahwa Kota Batam ini adalah rumahnya, bahwa Kota Batam ini tempat tinggalnya, maka jangan khawatir. PCNU Kota Batam pasti akan mendukung kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Batam ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan selamat harlah ke-102 Nahdlatul Ulama tahun 2025 Masehi. Mari kita jadikan harlah tahun ini untuk dapat dan benar-benar mampu kita mengimplementasikan tema harlah 102 NU ini, yaitu bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahah. Oleh karena itu, tema ini sudah sangat tepat diimplementasikan oleh PCNU Kota Batam. Ada khidmat yang sudah disiapkan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus tanpa terkecuali. PCNU punya tanggung jawab. MWCNU punya tanggung jawab. Ranting-ranting dan anak ranting NU punya tanggung jawab. Muslimat NU punya tanggung jawab. Pagar Nusa, Ansor, Banser, Ibnu, EPPNU, Fatayat punya tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Suriah NU punya tanggung jawab melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pengurus Nahdlatul Ulama agar PCNU senantiasa berjalan pada rel konstitusi Nahdlatul Ulama. Laksanakan fungsi dan tugas khidmat kepengurusan ini berdasarkan konstitusi yang kita miliki. Kita punya mukaddimah Qonun Asasi sebagai landasan pijak. Kita punya anggaran dasar. Kita punya anggaran rumah tangga. Kita punya peraturan perkumpulan. Kita punya peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Agar kita tidak tersesat dalam melaksanakan perkhidmatan kita. Program-program yang sudah diinisiasi
yang tengah dilaksanakan dan terus akan dilakukan ikhtiarnya oleh NU Kota Batam sudah tepat, sudah sesuai dengan isi konstitusi kita. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam peraturan perkumpulan tentang pengukuran kinerja perkumpulan ada 4 khidmat yang wajib disiapkan, yang wajib dilakukan, yang segera diimplementasikan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Yang pertama, perintah untuk menyediakan layanan pendidikan. PCNU berkewajiban mempersiapkan layanan pendidikan untuk kepentingan warga Nahdlatul Ulama. PCNU harus menyiapkan layanan pendidikan keterampilan dan alhamdulillah PCNU Kota Batam sudah memulainya. Sudah ada berbagai pelatihan, tadi kita sudah lihat. Sudah ada MOU yang dilaksanakan sebagai bagian yang terintegrasi untuk mempersiapkan kader-kader Nahdlatul Ulama yang memiliki skill dan keterampilan. Bapak Ibu semua keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Batam, transformasi teknologi tidak bisa kita abaikan. Warga NU tidak boleh gagap terhadap teknologi. Ibu-ibu muslimat jangan sampai tidak mengerti teknologi. Fatayat, teman-teman Ansor yang berada di garda terdepan penjaga negara dan penjaga ulama, teman-teman Pagar Nusa, penjaga negara, penjaga ulama, harus melek teknologi. Handphone yang kita miliki kita manfaatkan sepenuhnya untuk khidmat. Jangan sampai handphone yang kita miliki kita gunakan untuk menggoda janda. Jangan sampai handphone yang kita miliki untuk mengganggu istri orang. Jangan sampai handphone kita miliki untuk menebarkan informasi-informasi fitnah, hoax, berita-berita palsu, berita-berita bohong. Saya mengajak segenap pengurus manfaatkan handphone, rekam, ambil ayat-ayat Al-Quran sambil direkam. Sampaikan quote-quote kebaikan, sampaikan kalimat-kalimat hasanah, di-share ke media, di-share ke berbagai platform yang ada, agar kampanye rahmatan lil alamin ini, para kiai semua, bunyai semua, dapat dilaksanakan oleh seluruh warga. Sehingga isi media sosial itu harapannya isinya yang baik-baik. Isi media sosial yang ada di smartphone kita ini isinya yang baik-baik. Jangan sampai di smartphone kita, di handphone kita isinya itu caci maki. Indonesia ini tidak mungkin dibangun oleh kesendirian Nahdlatul Ulama. Tidak mungkin hanya pemerintah Kota Batam. Dan pemerintah Kota Batam pasti membutuhkan kita semua. Tidak mungkin pemerintah Kota Batam itu berjalan sendiri tanpa masyarakat, tanpa umat, dan khususnya tanpa Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, kebersamaan ini mari kita perkuat. Kemitraan, kolaborasi. Dan PCNU Kota Batam berkewajiban untuk memiliki visi kepemimpinan yang baik dalam rangka membangun Nahdlatul Ulama di Kota Batam ini menjadi lebih maju. Transformasi teknologi tidak mungkin kita abaikan. Alhamdulillah, pengurus besar Nahdlatul Ulama terus melakukan upaya transformasi ini. NU sekarang, Pak Asisten Pemerintahan, sudah memiliki namanya Dikdaya Persuratan. NU sekarang tidak lagi menggunakan kertas. Dan PBNU menolak kertas sekarang. Karena kami sudah memiliki platform Dikdaya Persuratan. PCNU hari ini, Pak Kiai Zainuddin, Sekretaris PWNU sekarang bikin surat itu sudah melakukan Dikdaya Persuratan. Lebih cepat
lebih simpel, lebih mudah dibaca. Kantor NU sekarang tidak berada lagi pada kantor fisik, tapi kantor NU sekarang sudah ada di smartphone. Ini ikhtiar yang dilakukan oleh PBNU melakukan transformasi. Dahulu Pak Asisten Pemerintahan, dan saya yakin Pak Ketua DPRD juga tahu pengalamannya. Dulu Ketua NU itu kalau kemana-mana sering bawa stempel, dimasukkan ke dalam kos kakinya. Kalau ada minta rekomendasi tengah jalan, dikasih stempelnya. Sekarang tidak bisa lagi. Setiap surat harus memiliki nomor tersendiri. Setiap surat harus memiliki identifikasi numbernya. Dan tanda tangannya tidak mungkin bisa dipalsukan lagi. Transformasi teknologi terus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau dahulu, kapan-kapan nanti Pak Asisten Daerah, Asisten Pemerintahan Kota Batam, main ke kantor PBNU. Sekarang kantor PBNU itu begitu masuk, seperti hotel. Ada yang jual kopi. Jadi kalau mau ngopi di sana, silakan datang, kopinya beli sendiri. Itu bagian transformasi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Yang kedua, transformasi dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia. Maka hari ini PBNU di samping melakukan pendidikan kaderisasi. Tadi kita sudah lihat PCNU Kota Batam telah melaksanakan kaderisasi tingkat dasar, yaitu PDPKPNU. Sebuah ikhtiar untuk memperkenalkan secara kelembagaan apa itu NU. Apa fungsi NU, apa tujuan NU, ada semua di situ. Dan alhamdulillah PWNU Riau pun telah melaksanakan pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama untuk memperkuat kepemimpinan tingkat menengah bagi PWNU dan bagi cabang-cabang NU se-Provinsi Kepulauan Riau ini. Di bidang kaderisasi. Hari ini PBNU telah mengirimkan lebih dari 1.000 kader-kadernya ke luar negeri. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Timur Tengah, dan berbagai belahan dunia. Kita didik mereka ilmu perkapalan. Kita didik mereka tentang antariksa. Kita didik mereka tentang uranium. Kita didik mereka tentang plutonium. Kita didik mereka tentang besi. Kita didik mereka tentang persenjataan. Kita didik mereka tentang kimiawi, tentang gempa dan lain-lain sebagainya. Insya Allah dalam kurun 5-10 tahun yang akan datang akan terjadi mobilitas vertikal karena kader-kader NU yang kita sekolahkan itu akan kembali dan siap berkhidmat untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka kami mendukung apa yang telah dilakukan oleh PCNU Kota Batam, membangun kerjasama beasiswa dengan PCINU yang ada di luar negeri. Untuk apa? Agar kader-kader NU Kota Batam ini bisa mendapatkan skill, keterampilan, pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman hari ini. Dan kami pun mengajak seluruh keluarga besar NU Kota Batam ini. Kami sering mengatakan dalam setiap event-event kaderisasi, terutama kepada teman-teman Banser, teman-teman Ansor, teman-teman Pagar Nusa, kemudian ibu-ibu Fatayat, dan kelak nanti Ibnu IPPNU. Kalau sudah menikah, kalau punya anak 2 atau 3, jangan semuanya disekolahkan di sekolah agama. Kami menginginkan anak-anak kita itu di samping dia menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu umum. Saintek itu penting sekali. NU menginginkan agar kader-kadernya itu di samping dia ngerti agama, dia harus ngerti komputer, harus ngerti teknologi. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi ahli pada bidang-bidang tertentu yang saya sebutkan tadi.
Karena negara kita ke depan ini membutuhkan kader-kader NU. Jangan sampai ada kesempatan yang ditawarkan oleh wali kota Batam, tetapi NU tidak punya kadernya. Oleh karena itu tugas besar dari PCNU Kota Batam menyiapkan sumber daya dengan berbagai keahlian. Tentu yang dibutuhkan oleh Kota Batam. Karena saya yakin para peserta sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Batam ini tidak akan berhenti, akan terus bergerak, akan terus berkembang, akan terus maju. Dibutuhkan kualitas sumber daya NU yang kuat agar mendukung kemajuan Kota Batam. Oleh karena itu kepada badan otonom yang ada di sini semua hadir, kepada pengurus MWC, kepada pengurus ranting, cara pandang kita harus kita rubah. Batam ini laksana sebuah negara. Batam ini adalah kawasan internasional, bukan kawasan kampung, bukan kawasan udik, bukan kawasan deso. Batam ini adalah kawasan internasional. Oleh karena itu, cara pandang ranting, cara pandang MWC, cara pandang PCNU, cara pandang Badan Otonom NU itu harus cara pandang internasional. Kalau kita tetap berada dalam cara pandang kampung, cara pandang deso, kita pasti akan digerus oleh perubahan itu. Kita pasti akan tertinggal oleh proses perubahan itu. Maka anak-anakku dari IPNU, IPPNU, jangan berhenti belajar. Rubah cara pandang. Teman-teman Ansor, teman-teman Banser, teman-teman Pagar Nusa, jangan sekedar berpikir jadi satpam. Harus berubah dan sudah dimulai oleh Ansor Kota Batam. Harus menjadi penguasa, harus menjadi pengusaha. Kita punya komandan, ketua DPRD, ada warga NU di DPRD, ada warga NU yang di pemerintahan Kota Batam, di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Ajak mereka, ikut sertakan mereka. Saya yakin semasa itu untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, beliau-beliau ini pasti akan ikut bersama kita. Sambil tentu kita doakan agar pemimpin-pemimpin kita ini, para kiai semua, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, agar apa? Umur beliau itu dapat juga dikhidmatkan, rezeki-rezeki beliau itu dapat juga dikhidmatkan untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan warga Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang paling penting yang harus dilakukan oleh para pemimpin Nahdlatul Ulama dan juga yang harus dilakukan oleh keluarga besar warga Nahdlatul Ulama di Kota Batam ini. Yang pertama, mari kita lakukan ikhtiar bersama-sama, terkoordinasi dengan baik, terintegrasi dengan baik untuk memahami apa tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Apa usaha yang wajib dilakukan oleh Nahdlatul Ulama? Pahami itu dulu. Jangan sampai datang ke dalam kegiatan-kegiatan NU itu hanya datang pulang tanpa membawa apapun. Tapi jangan berpikir membawa apapun itu seolah-olah nanti datang kegiatan NU nggak mau pulang kalau nggak dikasih amplop. Hilangkan kebiasaan itu. Datang ke kegiatan-kegiatan NU itu nawaitu lillahi ta'ala. Jangan ikut rapat hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Rapat kok minta amplop gitu. Itu sudah zaman kuno. Hari ini kalau kita menjadi pengurus, niatkan khidmat itu sebagai pengabdian. Niatkan itu sebagai satu ikhtiar yang kita laksanakan dalam rangka memenuhi tugas-tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi, mari kita pahami betul
apa tujuan berdirinya NU, dan apa usaha yang diminta untuk mewujudkan tujuan Nahdlatul Ulama itu. Tujuan utama NU adalah membangun peradaban. Membangun peradaban ini tidak mungkin dilakukan tanpa ikhtiar ekonomi, tanpa ikhtiar pendidikan, tanpa ikhtiar kesehatan, tanpa ikhtiar dakwah. Membangun peradaban ini menjadi satu kebutuhan penting bagi kita semua untuk menjawab setiap perubahan yang akan terus berubah di Kota Batam ini. Kota Batam ini, Kiai, para bunyai semua, dan para peserta Harlah 102 NU Kota Batam akan menjadi kota termaju di Indonesia ini. Dan ini tidak hanya dapat diselesaikan dengan tepuk tangan. Alhamdulillah Kota Batam sudah mulai. Kita berbangga, kita memiliki ketua PCNU yang akademisi, yang punya cara pandang luar biasa. Untuk itu PBNU menitipkan agar kader-kader NU Kota Batam ini terus dibina, dididik, diajarkan skill kepada mereka. Jangan sampai kesempatan-kesempatan yang ada di Kota Batam ini kita hanya menjadi penonton. Untuk itu Pak Asisten Pemerintahan buka ruang bagi warga NU. Pandang kami ini sebagai rakyat Bapak, pandang kami ini sebagai mitra pemerintah kota untuk bersama-sama membangun kemaslahatan dan membangun kesejahteraan di Kota Batam ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sambutan ini kami ingin menyampaikan bahwa pesan muktamar yang telah dilaksanakan di Lampung tahun 2021 yang lalu, ada 4 yang harus kita pegang dan harus kita laksanakan sebagai pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagian tadi saya sudah sampaikan, memperkokoh transformasi aswaja. Tugas PC MWC, ranting termasuk badan otonom, mari terus kita lestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Lestarikan, jaga dan rawat tradisi-tradisi yang sudah menjadi kebudayaan masyarakat Kota Batam ini, kita pelihara dengan baik. Tetapi tugas kita juga harus mau menerima kebaikan-kebaikan zaman yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang kita anut. Kita semua sudah tahu kaidah fikih al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita mempertahankan kebaikan-kebaikan, tradisi-tradisi yang lama, kebijaksanaan, kearifan-kearifan yang lama. Tetap kita pegang teguh kepada hal tersebut, tetapi perlu diingat hal-hal baru yang baik, yang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi bagian daripada Islam kita wajib untuk mempelajarinya, kita wajib untuk memegangnya, menguasainya sebagai bekal kita. Yang kedua, mari kita terus meningkatkan ikhtiar agar kader NU itu kualitasnya mumpuni. Belajar setinggi-tingginya. Anak-anak IPNU, IPPNU, anak-anak PMII, anak-anak Ansor, cucu-cucu muslimat NU. Tingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah peningkatan ekonomi. Ini penting. Penting peningkatan ekonomi. Kota Batam sudah memulainya, dan yang terakhir adalah penguatan kelembagaan organisasi. Ketua PCNU lanjutkan apa yang sudah dilakukan, dan kami ingin memuji PCNU Kota Batam karena semua aset yang telah diikhtiarkan diberi atas nama perkhidmatan
kepengurusan Nahdlatul Ulama. Jadi semua aset harus dicatat sebagai aset perkumpulan Nahdlatul Ulama. Karena kita sudah banyak pengalaman. Ada ketua PCNU ini Pak Kiai, awalnya diberi hibah, diberi wakaf untuk Nahdlatul Ulama setempat. Tapi begitu dia kalah dalam konvercap, tidak lagi menjadi ketua cabang, aset yang sudah dihibahkan, yang sudah diwakafkan untuk Nahdlatul Ulama dipindah nama menjadi yayasan pribadi. Maka NU sekarang, PBNU sekarang mengajak kita semua, setiap wakaf, setiap hibah, harta benda harus dinamakan dengan nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, NU Kota Batam sudah memiliki kantor permanen atas nama NU, sudah memiliki lahan atas nama Nahdlatul Ulama. Tadi kita sudah melihat ada 2 yang memberi hibah dan wakaf tanah Nahdlatul Ulama, dinamakan Nahdlatul Ulama. Soal sertifikat jangan terlalu pusing. Insya Allah ada jalan keluarnya. Bila perlu nanti kita ajak sahabat kita yang kebetulan diamanahi menjadi menteri ATR, kepala BPN, nanti kita ajak ke sini, kita minta bantuannya agar lahan-lahan yang sudah menjadi milik Nahdlatul Ulama segera disertifikatkan. Sehingga aman lahir batin, siapapun pengurus NU, siapapun suriahnya, siapapun tanfidiyahnya, tapi tanah tersebut, lahan tersebut tetap memiliki Nahdlatul Ulama, menjadi milik NU sampai kapanpun ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini bagian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikan PCNU Kota Batam pada usia yang ke-102 secara keseluruhan. Dan Kota Batam ini lahir NU-nya tahun berapa Pak Ketua? Tahun 92. Tahun 92 artinya hari ini PCNU Kota Batam paling tidak telah menginjak usia 30 berapa tahun tuh? 33 tahun. Sebuah usia yang sudah mulai matang. Sebuah usia yang ibarat darahnya itu merah mengancam, merah membara, 33 tahun. Sedang semangat-semangatnya. Oleh karena itu manfaatkan khidmat ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu semua, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Selamat terus berkhidmat keluarga besar NU Kota Batam, mulai dari PCNU-nya, MWCNU-nya, ranting NU-nya, Banom dan lembaganya. Tepuk tangan untuk keluarga besar NU Kota Batam. Izinkan saya mengakhiri sambutan singkat ini dengan sebuah pantun. Tadi saya karang-karang aja ini, karena tadi Pak Asisten Pemerintahan ini bikin pantun. Paling tidak saya coba-coba, mudah-mudahan tidak terlalu jauh bedanya. Pinang muda dibelah 2. Anak burung mati di pohon jati. Dari muda sampai tua, Kota Batam akan tetap selalu di hati. Terima kasih. Makan buah kedondong di rumah Pak Torik. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.